Jadi tema diskusi pada kesempatan ini, tren DPR menabrak prosedur pembentukan undang-undang, bagaimana tanggapan mahasiswa? Dengaran nggak Ketua? Ya, siap. Kedengaran kita. Oke, baiklah. Selamat sore kawan-kawan. Ketua-ketua UKP Cipaim DKI, Cipaim Plus ya. Dan juga rekan-rekan IP3 beserta peserta yang saya hormati. Dulu sebelum masuk ke substansi ya, menjawab pertanyaan yang ditawarkan oleh IP3 kepada mahasiswa. Dulu saya ingat betul ketika SMP Ketua, saya susah betul menghafal fungsi DPR ini. Ya. Tapi setelah saya kuliah, saya baru paham bahwa DPR memang nggak ada fungsinya. Berangkat dari argumentasi yang kemudian disampaikan oleh teman-teman, terkesan DPR tidak melaksanakan fungsinya, sehingga wajar kemudian ketika saya katakan dia nggak berfungsi. Karena fungsi yang diberikan, kewenangan yang besar diberikan oleh konstitusi kepada DPR, dia bisa membuat undang-undang, dia bisa mengawasi kerja eksekutif, dia bisa mengimpeach presiden. Tapi hari ini faktanya, dari banyaknya fungsi itu tidak dijalankan, sehingga wajar kemudian kritik yang disampaikan oleh ketua-ketua OKP sebelumnya itu harus kita terima. Dan DPR juga harusnya menerima itu sebagai kritik publik dan tidak harus alergi terhadap kritik-kritik mahasiswa. Nah, sebelum masuk ke substansi, karena ini kan ada kaitannya dengan problem hukum, ya, konsekuensi negara hukum yang kita pilih hari ini telah mengantarkan kita kepada fakta bahwa segala ketentuan peraturan perundang-undangan itu harus dibuat oleh pemerintah dan juga DPR. Ini konsekuensinya. Nah, ini kesepakatan awal ya, ketika negara kita didirikan, setiap instrumen hukum itu harus dibuat oleh negara. Dalam hal ini legislatif dan eksekutif. Nah, konsekuensinya mereka yang membuat undang-undang, namun faktanya undang-undang yang mereka buat sendiri, mereka langgar sendiri. Kalau saya bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh IP3. Nah, salah satu benar tadi dikatakan oleh Ketua Gemini, ya, Indonesia ini adalah negara hukum yang pluralistik. Ya, kita adopsi banyak aliran hukum. Salah satu aliran hukum yang kita adopsi itu aliran hukum yang dipelopori oleh John Austin, positivisme hukum. Yang itu ada korelasinya dengan pembahasan kita hari ini, yaitu proses legislasi. Bahwa hukum yang benar itu, kata John Austin, adalah hukum yang dibuat oleh penguasa, hukum yang ditulis. Bahkan hukum adat pun yang sudah ada sebelum negara ini merdeka, itu bisa dikesampingkan hanya karena doktrin itu. Hukum adat kita di daerah itu, kalau pemerintah kemudian membawa hukum nasional ke sana, terpinggirkan hukum adat itu. Jadi ini adalah konsekuensi kita telah memilih negara hukum yang pluralistik, yang dimana aliran-aliran hukum termasuk aliran hukum positivisme itu kita adopsi. Nah, apa kaitannya dengan pembahasan kita? Hukum positif atau hukum yang tertulis, kalau kita kaitkan dengan konteks legislasi, proses pembentukan undang-undang, itu ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya. Undang-Undang P3, bukan IP3, P3, pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu undang-undangnya. Nah, memang di undang-undang itu kan telah dimuat skema pembentukan peraturan perundang-undangan secara rinci. Walaupun secara pribadi saya juga menyampaikan kritik terhadap substansi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu, karena seakan-akan panggung mahasiswa dan juga panggung akademisi itu sudah bisa merepresentasikan seluruh gemelut rakyat. Jadi ketika DPR kemudian secara formalitas datang ke kampus-kampus atau akademisi kemudian diundang ke DPR, itu terkesan sudah mewakili pandangan umum. Padahal kan tidak sesederhana itu. Nah, itu yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang itu juga dilanggar. Nah, persoalan yang mana dilanggar nanti kita masuk ke situ. Saya masuk ke narasi, kalau kita ingat, ya kan teman-teman UKP juga, saya pasti sepakatlah bahwa teman-teman UKP juga adalah organ yang juga turun ke jalan menentang pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kalau teman-teman ingat narasi para politisi DPR ini, ya, ajudan-ajudan presiden ini, mereka pasti mengatakan bahwa sudah sesuai prosedur. Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah sesuai prosedur. Jadi sudah dirancang, disusun, dibahas, disahkan, dan diundangkan. Kan sudah sesuai prosedur. Tapi kalau penafsiran sempit seperti yang disampaikan oleh orang-orang di DPR, bahwa sudah dirancang, disusun, dibahas, disahkan, diundangkan, kalau penafsirannya sesempit itu, ya inilah konsekuensinya.
sesempit penafsiran DPR itu mengakibatkan banyak upah buruh hari ini dipertanyakan, demo di mana-mana dan lain sebagainya. Nah, kalau mekanisme formal yang sempit seperti itu ini menunjukkan bahwa negara hanya menjadikan hukum sebagai instrumen untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Dia hanya sebagai alat sebenarnya hukum itu dijadikan oleh mereka. Jadi hari ini interpretasi tunggal terhadap satu undang-undang itu terkesan dipegang oleh istana. Kalau Ketua Edmund tadi sampaikan bahwa DPR itu dianalogikan sebagai keranjang, saya menganalogikan DPR hari ini menjadi stempel politik istana. MK stempel hukumnya. Ya kan? Jadi DPR, segala pesanan yang diberikan oleh istana diakomodir oleh DPR. Kita bawa ke MK, stempel hukumnya disetujui oleh MK. Di mana check and balances-nya? Nah, ini catatan menurut kami. Nah, instrumen hukum yang seperti mesin ini yang tadi saya sebutkan, bahwa sudah sesuai prosedur, ini yang menurut Prof. Satip Jora Harjo, hukum dijadikan sebagai mesin. Jadi ketika diklik tombol di istana, prosedurnya langsung berjalan. Karena mesin itu kan tidak mendengarkan kritik, mesin itu tidak mendengarkan masukan, mesin itu tidak mendengarkan aspirasi publik. Kita tadi sampaikan dari ketua pertama sampai terakhir berbicara partisipasi publik. Tapi itu tidak dengar karena hari ini DPR dan juga Presiden menjadikan hukum sebagai mesin. Itu yang Prof. Satip Jora Harjo katakan, ya, seorang cendekiawan hukum Indonesia. Ini yang berbahaya. Kalau hukum itu dijadikan sebagai mesin, dia tidak akan bisa mendengarkan kritik. Dan mesin itu akan berfungsi dan menghasilkan suatu produk sesuai dengan apa yang diprogramkan oleh orang yang memencet tombol itu. Kita tahu yang memencet tombol hari ini adalah Presiden Joko Widodo. Itu yang pertama. Nah, apakah ada pasal yang dilanggar? Berdasarkan kajian kami dari Pemprov Jatim, setidaknya pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu dilanggar. Soal partisipasi publik, dan di pasal 96 ayat 4 itu juga dilanggar. Soal kemudahan kita untuk mengakses draft. Kalau kita ingat betul kemarin, sangat susah kita mendapatkan draft itu. Bahkan ada 3-4 draft yang kita bingung di mana draft yang betul ini. Nah, ini jadi problem. Padahal kalau kita bicara partisipasi publik itu bukan hanya ada di Undang-Undang P3, bukan hanya ada di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Di Undang-Undang HAM ada, di ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, yang kemudian itu kita ratifikasi menjadi hukum nasional. Di pasal 25-nya juga dimuat soal partisipasi publik. Jadi banyak instrumen hukum yang memuat hak kita sebagai warga negara untuk berpartisipasi. Tapi penguasa menutup mata terhadap banyaknya ruang partisipasi publik yang kemudian telah diberikan oleh negara. Nah, ini poin yang kedua. Lalu yang ketiga, memang tren DPR menabrak undang-undang ini ada korelasinya dengan bagaimana kemudian pendapat masyarakat terhadap kinerja DPR. Kalau kita cek surveinya parameter politik Indonesia tahun 2021, dari 9 lembaga negara yang disurvei, DPR menduduki peringkat ke-8 dari 9 lembaga negara. Jauh di bawah MK, jauh di bawah MA, padahal kewenangan DPR itu lebih luas. Harusnya mereka bisa menunjukkan lewat kinerja mereka sehingga ada tren positif yang didapatkan oleh masyarakat. Paling kan tidak. Mereka urutan ke-8 dari 9 lembaga negara yang disurvei. Urutan ke-9 siapa? Ya kong kali kongnya partai politik. Jangan di mute gitu. Ini udah. Oke. Mungkin 3 menit lagi gitu. Flashback ke belakang ya, sehingga supaya nanti saya bisa dapat kesimpulannya. Flashback ke belakang. Memang ini kan hasil dari konsolidasi yang tidak tuntas sebenarnya. Ya, dari kelompok masyarakat termasuk. Saya juga menyampaikan kritik juga kepada kelompok-kelompok masyarakat bahwa kita mau dikanalisasi pergerakannya, kira-kira begitu. Nah, narasi yang disampaikan oleh orang-orang parlemen dan istana pada masa itu ketika ini mau digolkan, tempuhlah jalur-jalur konstitusional, kan itu yang disampaikan oleh Presiden. Yaitu jalur konstitusional itu di mana? Di MK. Padahal turun ke jalan, itu juga jalur konstitusional.
Jadi teman-teman bisa lihat presiden itu memilah-milah hukum mana yang bisa dia pakai untuk menganalisasi pergerakan mahasiswa. Nah ini yang menurut saya, karena komposisi koalisi dan oposisi di parlemen juga kan tidak berimbang, sehingga dampaknya ya DPR yang harusnya head dengan eksekutif, ya ini eksekutif dan legislatif head dengan masyarakat. Ini menjadi problem. Nah, poin yang terakhir, kami juga ingin kritik, ini kita jadi lomba kritik. Kami ingin kritik MK, putusan MK. Kita juga keluarkan rilis kemarin bahwa kita menganggap putusan MK itu menimbulkan ketidakpastian hukum, teman-teman. Karena dalam amar putusannya, memang kan disebutkan inkonstitusional bersyarat. Nah, ada perdebatan. Apakah ini pertama kali MK menyatakan pengujian formil, pengujian undang-undang itu inkonstitusional bersyarat? Memang tidak. Bukan ini pertama kali. Dulu tahun 2008 memang ada undang-undang Mahkamah Agung, dia dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Ya. Nah, kenapa yang dulu itu nggak dikritik? Kenapa ini dikritik? Kan ada narasi seperti itu. Nah, kalau dulu di undang-undang Mahkamah Agung, kalau dia dibatalkan secara keseluruhan, ada ribuan perkara yang menunggu untuk diselesaikan. Nah, kalau dibatalkan, dinyatakan inkonstitusional secara mutlak, bagaimana nasib ribuan perkara itu? Ada kekosongan hukum. Tapi kalau ini menurut kami, ya, Undang-Undang Cipta Kerja ini, kalau ini dibatalkan dan MK berani hadir sebagai mahkamah, menurut kami tidak akan ada kekosongan hukum. Masih ada hukum-hukum lama yang menunggu untuk diberlakukan dan masih relevan. Jadi ini yang menjadi problem, kan? Jadi kami melihat MK itu hadir sebagai penengah, bukan sebagai mahkamah. Dia membagikan kebahagiaan itu di ruang sidang, di pihak-pihak yang berperkara. Kita tahu memang fungsi hukum salah satunya itu kan kemanfaatan. Ada 3, keadilan hukum, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Salah satu doktrin yang disampaikan oleh Jeremy Bentham dalam bukunya ketika dia menyampaikan pendapat bahwa hukum fungsinya itu salah satunya adalah memberikan kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang. The great happiness of the great number. Tapi hari ini MK tidak memberikan kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang. Kebahagiaan dibagi di dalam persidangan, bayangkan. Jadi mereka hadir sebagai penengah, bukan sebagai mahkamah. Nah ini yang menjadi problem menurut kami ketika 3 lembaga tinggi negara kemudian berpaling dari mandatnya. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif ini kompak melancarkan kebutuhan-kebutuhan oligarki seperti apa yang disampaikan oleh ketua sebelumnya. Nah, apakah ada upaya untuk memperbaikinya? Kalau itu pertanyaannya, menurut kami ada. Ya, ada. Kalau teman-teman IP3 kemudian duduk di parlemen hari ini, karena mereka mendengarkan pendapat mahasiswa, kalau teman-teman IP3 duduk di sana, tentu ada kemungkinan untuk memperbaiki ini. Kalau tidak orang-orang yang seperti teman-teman IP3, yang mau mendengarkan pendapat mahasiswa. Nah, terakhir, terima kasih telah memberikan ruang kami, walaupun kritik ini tidak didengar oleh Presiden, kita tahu toh, tidak didengarkan oleh DPR. Setidaknya melalui diskusi ini kan kita disambungkan ke frekuensi publik. Setidaknya kritik ini didengar oleh teman-teman yang hari ini masih memiliki napas untuk melawan. Kira-kira begitu. Terima kasih, Bang Demisioner Junto, moderator.